Kalau lu nih, Nah, hidup Ariel. gue kan lebih lama ya. Jadi kayak mau ditarik mundur sampai mana nih kisah Oh iya hidup juga. gue. Nggak usah lama-lama, nggak usah lama-lama. Oke, mungkin kayak gue ceritain sedikit. Dulu di Indonesia tuh gue anak IPS SMA-nya. Ah, Tapi waktu gue kuliah gue ngambil arsitektur oke. di Amerika. Jadi gue S1 di Amerika, belajarin arsitektur. Gue dapetin gelar bachelor di Amerika sebagai arsitek. Setelah itu gue putuskan untuk kerja dulu sebagai seorang arsitek, ngerjain beberapa project arsitektur pada umumnya. Jadi desain, lebih dekat ke desain. Sesudah itu baru gue memutuskan untuk Harvard untuk masuk S2 dengan program yang namanya Design Computation. Karena di saat itu kan gue hidup di Silicon Valley ya. Jadi itu adalah pusatnya teknologi dunia kayaknya. Jadi gue dipengaruhi sama orang-orang yang kerja di OpenAI, di Google, di Facebook, karena semua headquarternya di situ. Jadi pemikiran gue, walaupun gue anak arsitek gitu ya, tapi pemikiran gue kok gue suka banget sama teknologi gitu. Karena semua conversationnya tentang itu. Akhirnya gue memutuskan untuk oke deh, gue ngambil program yang namanya Design Computation. Jadi nggak terlalu computer software, karena susah banget kan, gue harus mulai lagi dari nol gitu. Tapi ini adalah perbatasan antara desain dan komputasi. Sesimpel itu, sederhananya pemikirannya cuma karena itu doang. Kayak ya udah deh, mungkin gue nanti bikin karya-karya seni dengan digital, gue mikir cuma pakai software doang gitu. Digital imagine gitu ya. Betul, atau kayak Photoshop, kayak gue tinggal Photoshop atau pakai Illustrator gitu. Ternyata ketika gue di Harvard itu, apa yang gue pelajari itu very fundamental tentang teknologi itu sendiri. Jadi contohnya kayak gue ngambil kelas tuh random banget. Serandom yang gue ada satu kelas namanya Cognitive Augmentation. Jadi itu mempelajari otak manusia, gimana cara kerja otak manusia itu dan gimana kita bisa membantu otak manusia itu dengan teknologi.